Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Titi Sabita Resti Umaya dari kelas 11 RPLC. Hari ini saya akan mendemonstrasikan proyek API atau Application Programming Interface untuk sistem pemesanan restoran. API, seperti yang kita lihat di slide, berfungsi sebagai jembatan. Tujuannya adalah memungkinkan berbagai aplikasi berkomunikasi dan bertukar data secara aman. Dalam konteks ini, API kita memungkinkan aplikasi kasir, dapur, atau aplikasi pemesanan pelanggan untuk berinteraksi dengan data restoran secara terstandarisasi. Slide yang selanjutnya berisi alur proses atau flowchart. Alur pemesanan di restoran ini sangat sederhana, dimulai dari reservasi meja, lalu pembuatan order makanan atau minuman. Setelah itu, sistem akan masuk ke tahap krusial perhitungan pembayaran. Di sini, kita menghitung subtotal berdasarkan menu yang dipesan, lalu dikurangi diskon untuk mendapatkan total yang harus dibayarkan. Terakhir, kita menentukan status pembayaran apakah sudah lunas atau masih piutang berdasarkan perbandingan antara kolom paid dan total. Slide selanjutnya yaitu struktur tabel SQL. API kita didukung oleh 4 tabel utama, yaitu tabel menus, reservations, orders, dan order menus. Perhatikan relasinya, satu reservasi bisa memiliki banyak order. Contohnya, reservations ke orders adalah one to many. Namun, kunci utama relasi yang kita butuhkan untuk menghitung total adalah koneksi antara orders dengan orders menu dengan menus. Tabel order menus menyimpan detail kuantitas item yang dipesan. Slide yang berikutnya adalah contoh query SQL join atau inti perhitungan. Inilah query kunci dari proyek ini. Untuk mendapatkan total pembayaran, kita harus melakukan join ke beberapa tabel dan menghitung secara real time. Kita menggabungkan tabel orders dengan order menus dan menus. Ini memungkinkan kita mengakses quantity dari order menus dan price dari menus. Kita menggunakan sum dari hasil perkalian kuantitas pesanan atau order menus quantity dengan harga menu atau menus price untuk mendapatkan subtotal. Dan yang paling penting, fungsi coalesce ini berisi diskon pesanan atau order diskon dan nilai 0 untuk memastikan bahwa jika pelanggan tidak mendapat diskon atau diskon bernilai 0, maka nilainya dianggap 0, sehingga perhitungan total kita akurat. Setelah kita selesai menghitung total harga, kita masuk ke logika perbandingan untuk menentukan status pembayaran menggunakan blok cash when. Kita membandingkan order paid atau jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh pelanggan apakah lebih besar dari atau sama dengan total harga yang seharusnya dibayar. Jika perbandingan ini benar, maka file status pembayaran akan berisi lunas. Dan jika salah atau uang yang dibayarkan kurang, maka statusnya adalah belum lunas. Mari kita uji endpoint berelasi kita menggunakan metode get dan URL order summary. Ketika endpoint dipanggil, server mengembalikan respons status 200 OK. Lihat, kita mendapatkan data yang digabungkan, yaitu customer name yang diambil dari tabel reservations dan hasil perhitungan query tadi, yaitu subtotal, discount, dan total yang sudah final. Ini membuktikan bahwa join dan logika bisnis berjalan sukses di server. Sebagai pelengkap, kita juga punya metode get dengan URL reservation summary. Ini menampilkan data reservasi lengkap yang siap digunakan oleh front-end untuk daftar reservasi harian. Pelajaran terbesar dari proyek ini adalah mengimplementasikan logika perhitungan total menggunakan join yang kompleks dan fungsi database seperti coalesce untuk menangani data nol secara aman. Tidak lupa, tantangan terbesar saya adalah memastikan konsistensi nama tabel antara skema SQL dan kode backnet agar tidak terjadi error, seperti relation order menus does not exist. Jika saya menjadi programmer di proyek ini,
saya akan menambahkan endpoint post untuk orders dan reservations, sehingga API ini dapat digunakan untuk membuat data baru, bukan hanya menampilkan data yang sudah ada. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.